Gak makan umpannya ya. Ya, terus ya. Ikan kafir. Al-Quran yang di dunia sama tidak isinya dengan di mana? Lauhul Mahfuz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, kalau di hari Asyura binatang-binatang berpuasa, berarti yang mancing bagaimana? Gak bakal dapet dong. Tenang, masih ada ikan-ikan kafir ya. Yang gak puasa, insya Allah masih dapat ya. Ya, gak tahu saya jawabannya bagaimana dah. Intinya begitu. Langsung yang kedua ya. Apakah Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz atau apakah Al-Quran yang ada di dunia ini sama persis dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz? Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidak ada yang bisa menyentuh Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz kecuali al-mutahharun, para malaikat. Jadi yang bisa menyentuh, melihat, membaca Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz hanya malaikat saja. Jin dan manusia tidak bisa. Nah, apa korelasinya dengan pertanyaan tadi? Begini, bisa dilihat di dalam kitab Al-Itqan yang dikarang oleh Imam Suyuti. Beliau menjelaskan kronologi sampainya Al-Quran kepada kita. Bagaimana kronologinya? Kronologinya adalah Allah Subhanahu wa taala menuliskan Al-Quran di Lauhul Mahfuz dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas ya, dengan bahasa Arab. Menuliskannya dengan bahasa Arab, itu dicatat di Lauhul Mahfuz. Kemudian malaikat Jibril menyampaikan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz kepada Nabi Muhammad sesuai dengan kejadian yang Nabi alami. Kalau Nabi sedang mengalami perang, maka yang dihafalkan adalah ayat perang. Dihafalkan oleh Jibril dari Lauhul Mahfuz. Jibril ngapal dulu Pak, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ayat perang. Ketika Nabi menghadapi masalah rumah tangga, maka yang dihafalkan oleh Jibril adalah ayat rumah tangga. Jibril ke Lauhul Mahfuz ngapal ayat rumah tangga, kemudian disampaikan kepada Nabi. Begitu seterusnya ya. Jadi kronologinya adalah Jibril menghafal dari Lauhul Mahfuz dan disampaikan kepada Nabi sesuai dengan kejadian yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi Al-Quran itu pasti tidak berubah, mulai dari Allah dituliskan di Lauhul Mahfuz, dihafal oleh Jibril. Jibril nggak mungkin lupa Pak. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak mungkin lupa, tidak mungkin bermaksiat kepada Allah. Disampaikan sesuai dengan yang dia lihat di Lauhul Mahfuz kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya begini, Al-Quran yang ada di dunia ini sama persis dengan Al-Quran yang ada di Lauhul Mahfuz. Bahasanya sama, urutannya sama, lafadz-lafadznya sama, tidak berubah sama sekali ya. Apa buktinya? Nah, ini dibuktikan oleh para ulama. Salah satu bukti Al-Quran yang ada di dunia sama dengan yang di Lauhul Mahfuz adalah selama 1400 tahun Al-Quran ada di dunia, tidak satu huruf pun yang berubah. Betul nggak? Ini membuktikan bahwasanya manusia itu bukan kalam manusia, bukan ucapan manusia. Karena kalau ucapan manusia pasti sudah bisa dirubah-rubah oleh manusia. Nah, karena Al-Quran ini kalamullah yang berarti mukjizat, sehingga sudah 1400 tahun usianya, tidak ada sedikit pun perubahan, distorsi, penyelewengan yang ada di dalam Al-Quran. Ini membuktikan
bahwasanya Al-Quran kalamullah yang dilindungi oleh Allah. Ya, dan membuktikan juga bahwasanya Al-Quran ini sama dengan yang ada di Lauhul Mahfud. Karena kalau beda Pak, pasti sudah dirubah-rubah oleh manusia. Ya, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Kami yang menurunkan Al-Quran dan kami yang menjaga keotentikannya, original dari zaman dulu sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu. Walaupun kalau Bapak baca-baca lagi tentang sejarah kronologi Al-Quran dan pendapat orang-orang kontemporer seperti Nasr Hamid Abu Zaid, wah, itu pembahasan filsafat yang sangat mengikis keimanan kita. Ya, ada sosok liberal dari Mesir namanya Nasr Hamid Abu Zaid yang mengatakan Al-Quran itu kalam Muhammad. Dia menggali dari sisi filsafat, tapi dibahas ini dibantah oleh Prof. Kures, ya, Profesor Kurais Shihab, dibantah di dalam bukunya yang berjudul Kaidah Tafsir. Salah satu bantahannya tadi Pak, kalau Al-Quran ini ucapan Muhammad atau ucapan manusia, niscaya Al-Quran sudah bisa dirubah-rubah oleh manusia, betul nggak? Tapi karena Quran ini kalamullah, firman Allah, mukjizat, maka siapapun tidak bisa merubahnya dari dulu sampai sekarang. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Jangan Pak menghadap Pak, tengah pojok kanan kiri lapangan. Cukup ya. Alhamdulillah. Ya, kita tutup dengan Ummul Quran, Suratul Fatihah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat. Mudah-mudahan yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya, terkhusus istrinya Bapak Haji Sukri, yaitu Hajah Encah yang masih sakit. Kita doakan mudah-mudahan diberikan kesembuhan. Juga yang sedang sulit Allah berikan kemudahan. Kemudahan dunia, kemudian akhirat. Kita pun minta pada Allah, mudah-mudahan Allah istiqomahkan ibadah kita sampai kita semua mati dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna la lada ashrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli hauba wastur lana al-awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma. Amin rabbi asma fadlan wa judan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina bi kulli suli salla wa sallam alaihi addal
wa alihi wa sahbihi idadatan sisuhbi walhamdulillahi fil bad'i wat tanahi sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad sallallahu Haji Sabtu gampang gitu ya. Ya.